Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu kelas 5, berada di bab yang ketiga yaitu aku anak soleh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, meyakini makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang keempat, menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Yang kelima, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Dan yang terakhir, menemukan perilaku-perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat dengan benar. Anak-anak sekalian, perhatikan dengan teliti gambar berikut. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Apa yang kalian rasakan saat hidup rukun dengan teman? Apa yang akan kalian lakukan agar tercipta hidup rukun? Apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian akan merasa senang. Itulah makna hidup yang didambakan setiap orang. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendamaikan. Agama yang mengajarkan kasih sayang tentu sangat menyenangkan hidup, tidak pilih kasih dan memiliki sayang yang tidak terbilang. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Sebagai anak muslim, kalian harus memiliki akhlakul karimah, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang mukmin, orang yang beriman harus menghindari perilaku akhlak al-mazmumah, yakni tingkah laku atau perbuatan yang tercela. Indahnya saling menghargai. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Atau apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda keyakinan? Sungguh senang memiliki banyak teman, karena kalian bisa memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Nah, kalian tentu ingin hidup tenang dan damai, meskipun dalam berbagai perbedaan. Begitu juga dengan teman kalian, pastilah mereka ingin hidup tenang dan damai. Bagaimana caranya? Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya.
Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antara sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia. Apalagi sebagai anak muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah, karena kalian sudah terbiasa menjaga diri dari perilaku tercela. Hindarkan diri dari sikap merasa paling hebat, merasa memiliki kelebihan, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling berjasa, dan merasa paling benar. Sikap seperti ini harus dijauhi dan tidak boleh ada dalam jiwa kita. Selanjutnya, kalian harus memiliki perilaku saling menerima kekurangan orang lain. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan, kalian harus menerima dan mengakui orang lain yang tidak sama dengan kita. Tidak sama bahasanya, sukunya, ekonominya, maupun agama. Jika saling menerima perbedaan, maka akan tumbuh sikap saling menghargai. Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak, bukan? Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya. Coba sebutkan suku yang kalian kenal. Ternyata sangat banyak. Ternyata di negara kita ini banyak sekali keragaman. Di antaranya suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menunjukkan kenyataan tentang keragaman ciptaan Allah. Termasuk di antaranya Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Perbedaan ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua manusia harus menerimanya. Lalu bagaimana sikap kita di tengah kehidupan yang memiliki keragaman ini? Sebagai anak muslim tentu sudah terbiasa dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Menghargai teman dapat dilakukan dimanapun. Mulailah terbiasa menerima apapun keadaan teman. Terimalah kekurangan teman kalian.
Janganlah mengejek apalagi mencela. Mengejek teman termasuk perbuatan tercela. Meskipun berbeda warna kulit, rambut, dan postur tubuh, semua adalah ciptaan Allah. Dengan saling menghargai, maka hidup menjadi indah, rukun damai akan tercipta. Cara menghargai perbedaan suku, yang pertama, beriman atau bermain dengan semua teman tanpa melihat asal suku yang berbeda. Tidak membeda-bedakan asal suku saat akan memberikan pertolongan. Menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang dari suku berbeda. Dan yang terakhir, selalu menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Coba perhatikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terbentang di kaki burung Garuda pada gambar di samping. Apa arti semboyan tersebut? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan kita. Semboyan sebagai pemersatu bangsa. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah. Karena itu, kita harus bersyukur memiliki teman dan saudara yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah kenyataan yang harus kalian terima. Begitu juga perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Anak muslim harus membiasakan dan menerapkan perilaku ini. Kalian harus menerima dan menyadari bahwa ada perbedaan keyakinan. Meskipun berbeda, kalian tidak boleh mengejek dan menghina. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk menghina atau mencela keyakinan orang lain. Kita harus hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati agar tercipta Indonesia yang tenang dan damai. Nah, jika memiliki teman yang berbeda keyakinan, tetaplah menjadi muslim yang kuat dan taat, yaitu harus menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan santun, dan ramah. Tampilkan juga pribadi yang gemar beribadah. Jadilah pribadi muslim yang meneladani dan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Itulah nilai-nilai dalam agama kita. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kalian tentu sering berdiskusi dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Pernahkah kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Bagaimana pula kalau ada teman yang pendapatnya sama dengan kalian? Sungguh menyenangkan, bukan? Diskusi sungguh menyenangkan. Dengan diskusi, kalian dapat menambah ilmu dan wawasan. Di dalam diskusi juga sering terjadi perbedaan pendapat. Namun karena perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, maka tidak perlu diperuncing hingga menimbulkan perpecahan. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalian harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat diri sendiri adalah yang paling benar, sebab perilaku ini akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, jika ada permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah.
bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Oleh karena itu, setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Sikap menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian. Adapun beberapa contoh sikap menghargai perbedaan pendapat adalah: yang pertama, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Yang kedua, biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. Yang ketiga, hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Yang keempat, jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati. Yang keempat, menerima perbedaan. Sebagai anak muslim yang baik tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji. Seperti yang pertama, memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini. Karena perbedaan ini merupakan pemberian Allah. Yang kedua, mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kental dari berbagai bangsa kita adalah tolong-menolong, gotong royong, dan sopan santun. Sikap ini muncul dari hati tanpa memikirkan dan mengutamakan diri sendiri. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong tanpa memandang suku, budaya, ataupun agama. Berikutnya, manusia sebagai khalifah. 1. Pengertian khalifah. Kalian sudah pernah membaca tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, para malaikat mengajukan keberatan atas tugas Nabi Adam sebagai khalifah. Mengapa demikian? Kalian tahu bukan bahwa peristiwa tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Tentu ini tugas yang berat bagi manusia, tetapi Allah memastikan bahwa manusia mampu mengurus bumi ini menjadi lebih indah dan damai. Kalian adalah calon-calon pemimpin yang mendapatkan amanat dari Allah agar mampu mengurus bumi yang telah Allah ciptakan. Kalian memiliki tanggung jawab agar tercipta perdamaian, kerukunan, dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Ternyata khalifah itu adalah diri kita sebagai manusia. Tentu sebagai manusia memiliki tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Adapun tugas utama sebagai khalifah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan kepada kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Belajar dan terus belajar itulah tugas kita. Dengan belajar, kalian akan semakin mampu menghadapi tantangan kehidupan. Nabi Muhammad berpesan melalui hadisnya, siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat,
dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Yang kedua, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Allah telah memberi kenikmatan yang istimewa untuk manusia, yaitu akal dan pikiran. Sebagai bentuk rasa syukur, maka seluruh kehidupan ini kita serahkan kepada Allah. Sebagai individu, kalian akan mempertanggungjawabkan pemberian Allah seperti kesehatan, ilmu, dan harta. Yang ketiga, mewujudkan kemasyarakatan yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai anggota masyarakat, kalian tidak boleh egois yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Allah menugaskan manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan tetap rukun dalam kebinekaan. Yang keempat, menjaga alam agar tetap lestari. Manusia bertanggung jawab menjaga alam dari kerusakan. Kerusakan alam dapat menimbulkan bahaya dan malapetaka bagi penghuninya. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan pesona alam yang indah, flora dan fauna yang beragam, aneka tambang, gas bumi dan sebagainya. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Karena itu, kita harus menjaga dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, sikap menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Yang kedua, manfaat sikap saling menghargai di antaranya adalah tercipta hubungan yang rukun dan damai. Tidak terjadi perselisihan antar suku dan pemeluk agama. Yang ketiga, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi ini yang memiliki tugas di antaranya memperluas ilmu pengetahuan dengan terus belajar sepanjang hayat, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah, mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga alam agar tetap lestari. Demikian anak pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terus belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.